Nah, kayaknya udah lupa nih. Kalau saya ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Seperti itu. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, jadi seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali doa bersama. Oke, dipimpin oleh KM. Silahkan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Dan untuk kehadiran, langsung saja Ibu absen ya. Dimulai dari Alan, Aziz hadir, oke. Benny, ada Benny. Budi ada. Jacqueline ada. Guys, jadi kehadiran banyak kalian hadir semua, jadi kehadiran ini harus tetap kalian pertahankan, oke? Nah, sebelumnya nih, Ibu punya kabar gembira. Ada yang tahu apa? Nah, jadi kabar gembiranya hasil dari latihan-latihan kalian di minggu yang lalu itu hasilnya memuaskan. Nah, itu berarti kalian sudah memahami materi yang telah Ibu sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, pokoknya tetap pertahankan, tetap perhatikan kalau Ibu sedang menjelaskan, dan jangan lupa untuk bertanya jika ada yang belum kalian mengerti. Oke? Oke. Bagaimana nih? Sudah siap untuk belajar? Siap? Siap? Oke. Nah, jadi semua yang berhubungan dengan ekonomi, baik buku-buku ataupun sumber belajar lainnya, boleh kalian keluarkan. Dan jangan lupa juga untuk mencatat poin-poin penting dari pembelajaran kita kali ini. Karena apa? Karena di akhir pertemuan kita, Ibu akan mengumpulkan catatan-catatan kalian dari pertemuan-pertemuan kita yang telah kita laksanakan sebelumnya. Oke, jadi jangan lupa ya. Nah, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita melakukan ice breaking. Nah, ada yang masih ingat gak nih ice breaking di pertemuan sebelumnya? Oke, ini Ibu ingatkan ya. Jadi kita fokus untuk menonton video atau cuplikan dari video berikut ini. Nah, sebut saja tepuk angka. Nah, 1, 2, 3. Nah, ketika saya mengucapkan 1, maka para peserta didik mengucapkan hey. Dalam pembelajaran offline, satu pasang terdiri dari 2 orang. Jadi para peserta didik berpasang-pasangan nih, 2 orang. Nah, ketika saya bilang 1, para peserta didik bisa menepuk pundak temannya dengan berkata hey. Nah, kalau saya bilang 2, para peserta didik bilang asik. Nah, selanjutnya kalau saya bilang 3, para peserta didik katakan ya. Gimana? Cukup mudah bukan? Yuk kita langsung coba. 1, 2, 3. Hey, asik, ya. Sekali lagi. 2, 2, 3. Asik, asik, ya. Nah, nice. Nah, ada gak sih dari kalian yang ingin bertanya, kalau Ibu, kenapa sih kita sebelum pembelajaran harus melakukan ice breaking? Atau apa sih tujuan dari melakukan ice breaking? Ada yang tahu? Agar semangat belajar, Yaps. agar fokus belajar, Ya, betul. agar pembelajaran Lagi? tidak bosan. Yes. Jadi semua yang kalian jawab itu betul semua. Nah, maka dari itu pentingnya kita melakukan ice breaking. Ya, seenggaknya untuk melatih fokus kita dan kita akan lebih bersemangat sebelum melakukan pembelajaran. Sudah mengerti? Nice, bagus. Nah, ada yang masih ingat gak nih materi yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya? Yaps, yakni mengenai bank sentral.
Dan kali ini kita akan memasuki bab baru, yakni mengenai koperasi. Di seputar koperasi ini, maka kita akan mempelajari apa sih pengertian dari koperasi. Lalu kita juga akan mengetahui prinsip serta nilai-nilai dari koperasi. Setelah itu kita juga akan mengetahui karakteristik, organisasi dan usaha dari koperasi. Dan kita juga pasti akan mengetahui jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia. Sebelum ibu lanjut, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Rick, bagaimana? Emang koperasi itu apa, Bu? Yaps, jadi katanya apa sih pengertian dari koperasi? Mungkin barangkali dari kalian ada yang ingin menjawab. Boleh acungkan tangan. Yaps, betul sekali. Nah, jadi secara sederhana atau pengertian sederhana dari koperasi ini merupakan sekumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama, baik itu ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya, maka mereka membentuk sebuah usaha yang bisa disebut yakni perusahaan koperasi yang dikendalikan secara bersama pula. Sama gak, Bu, dengan PT ini, PT itu? Jelas berbeda, terutama dari prinsip dan nilai-nilainya. Dan itu berlaku di seluruh dunia, yaitu Voluntary and Open Membership atau sukarela dan terbuka, Democratic Member Control atau anggota mengawasi secara demokrasi, Member Economy Participation atau partisipasi ekonomi anggota, Autonomy and Independence atau otonomi dan independen, Education, Training and Information atau pendidikan, pelatihan dan informasi, Cooperative among Cooperators atau kerjasama antar koperasi, Concern for the Community atau peduli pada komunitas dan lingkungan. Kemudian nilai-nilainya adalah menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, dan solidaritas. Anggota koperasi percaya kepada nilai etik, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan peduli sesama. Di Indonesia sama tidak, Bu? pada intinya sama. Prinsip koperasi Indonesia sudah lebih dulu dikonsepkan karena yang ditetapkan ICA atau International Cooperative Alliance pada tahun 1995, sedangkan Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992. Nah, simak ya. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokrasi. 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan merata sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut. 6. Pendidikan perkoperasian. 7. Kerjasama antar koperasi. Hampir sama kan? Tapi karena koperasi punya jati diri, jadi koperasi punya karakteristik tersendiri. Ini dia. Pemilik adalah anggota sekaligus pelanggan. Kepuasan tertinggi berada pada rapat anggota. Satu anggota adalah satu suara. Organisasi diurus secara demokratis. Tujuan yang ingin dicapai mensejahterakan anggota atau member promotion. Keuntungan dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota kepada koperasi. Koperasi
Koperasi merupakan sekumpulan orang atas badan hukum yang berusaha mensejahterakan anggota dan masyarakat. Koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi. Koperasi merupakan sistem ekonomi. Unit usaha diadakan dengan orientasi melayani anggota. Tata laksana bersifat terbuka bagi seluruh anggota. Terus, koperasi itu apa cuma untuk simpan pinjam aja, Bu? Di Indonesia, koperasi dibedakan menjadi 5 jenis. Di antaranya Konsumen, produsen, pemasaran, jasa, dan simpan pinjam. Nah, itulah jenis koperasi yang perlu kita ketahui. Dari sekian materi yang telah Ibu sampaikan, barangkali ada yang belum kalian pahami seputar koperasi, boleh kalian tanyakan. Ada yang ingin bertanya, boleh acukan tangan. Oke, karena berhubung tidak ada yang bertanya, maka dari itu Ibu anggap kalian sudah paham mengenai materi koperasi ini. Jadi sekarang yuk kita simpulkan pembelajaran kita kali ini mengenai koperasi. Jadi kesimpulan dari koperasi, koperasi ini merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Inti dari koperasi adalah kerjasama. Keanggotaan koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Koperasi juga merupakan bentuk organisasi yang tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, tetapi mensejahterakan anggotanya dan meningkatkan perekonomian rakyat. Karena pembelajaran akan segera berakhir, jadi terakhir oleh dari Ibu, seperti biasa Ibu berikan tugas kepada kalian, yakni mencari sejarah dari koperasi di Indonesia. Tentunya dengan konsep yang berbeda, kalian sajikan jadi konsep yakni berbentuk map mapping. Dan untuk kelompoknya, Ibu akan bentuk kalian menjadi 4 kelompok. Kelompoknya nanti akan Ibu share menyusul dengan contoh dari map mapping. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai sistem pembayaran dan alat pembayaran. Untuk itu, Ibu sarankan kepada kalian untuk mencari lebih banyak lagi mengenai materi tersebut. Dan sekarang, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Nah, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk kita semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dan tetap semangat.